Petugas gabungan BPBD, Tim SAR, TNI Polri, serta Damkar mengevakuasi 2 korban tertimbun longsor di salah satu villa di Kampung Sukatani, Bogor, Jawa Barat. Korban bernama Ruben Saputra dan Jeremia Siahaan ditemukan setelah pencarian selama 12 jam oleh tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Dari keterangan saksi, pemilik villa beserta keluarga besarnya yang berjumlah 13 orang warga Jakarta sedang berlibur saat bencana itu terjadi. Dari sore pas jam 8 itu ponakannya 2 yang sekarang meninggal ya. Saudara Jerry sama Robin ya. Usia sekitar? Usia 27-an lah ya, di bawah 30. Hujan deras dengan intensitas tinggi memicu tebing longsor menimbun 5 orang dan hanya 3 yang selamat. Sebelumnya hujan deras di kawasan puncak memicu banjir dan tanah longsor. Tercatat ada 3 orang korban tewas dan 3 orang terluka akibat peristiwa ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami hipotermia di kawasan Ibu Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara di Bogor, 2 korban longsor dievakuasi tim SAR pasca banjir dan longsor di kawasan Cisarua. Masuk, seorang masuk. Masuk. Aparat Polsek Ciwidey mengevakuasi remaja putri RM 16 tahun asal Subang yang mengalami hipotermia di Sunan Ibu Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses evakuasi diselimuti kabut tebal dan hujan. Personil polisi dibantu mobil Ranger berhasil mengevakuasi dan membawanya ke klinik terdekat guna penanganan medis. Sebelumnya, kepolisian dari sektor Ciwidey mendapati laporan dari pengelola objek wisata yang mendapati remaja putri yang tengah hiking atau pendakian di puncak Sunan Ibu Kawah Putih, Rancabali, Kabupaten Bandung. Usai dirawat, RM dijemput pihak keluarga. Petugas mengimbau kepada pengunjung atau wisatawan yang akan melakukan hiking di wilayah Bandung Selatan agar melihat cuaca dan perbekalan serta kondisi fisik yang sehat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ambil jalan pintas menuju rumah kerabat, seorang ibu dan anaknya terseret arus di Karangasem, Bali. Sementara itu seorang remaja tewas tersengat listrik di atap rumah saat bermain layangan di Cimahi, Jawa Barat. Warga mengevakuasi seorang ibu, Niluh Sutri Andiani, bersama anaknya Wayan Eka yang terseret arus sungai Pangkung Pinpitan di Desa Seraya, Karangasem, Minggu sore. Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke puskesmas, namun tim medis menyatakan keduanya telah meninggal dunia. Sebelumnya korban terseret arus saat mencari jalan pintas menuju rumah kerabatnya. Jeritan korban sempat didengar oleh warga yang tinggal di sekitar sungai. Warga pun langsung berupaya menolong, namun naas keduanya sudah tak dapat bertahan. Usai dievakuasi, korban dibawa ke puskesmas Karangasem II dan dinyatakan telah meninggal dunia. Isak tangis pecah saat keluarga berdatangan menyaksikan kerabatnya yang sudah tak bernyawa. Itu ada air yang mengalir cukup deras. Nah, ini kebetulan kedua korban mau melintas dari Seraya Ubaya ke Seraya Timur ke Gading, tetapi terhalang oleh air ini di pangkunya sehingga mengambil jalan alternatif atau jalan yang lebih kecil. Ternyata di sana juga arusnya deras sehingga kedua korban ini terseret. Kini kedua jenazah masih disemayamkan di RSUD Karangasem untuk menunggu proses pemakaman. Sementara petugas menghimbau warga agar tetap waspada mengingat hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Petugas mengevakuasi jasad Tiar, 19 tahun yang diduga tewas tersengat listrik di kawasan Cipageran, Kota Cimahi. Jasad korban ditemukan di lantai 2 rumah, tepat di samping penampung air. Sebelum menurunkan jasad korban, petugas harus memastikan tidak ada lagi aliran listrik. Setelah 2 jam, jasad lalu dimasukkan ke kantong jenazah dan diturunkan menggunakan tali dan tangga. Dari informasi yang diperoleh, korban tengah bertamu ke rumah kerabat sebelumnya pamit untuk main layangan. 2 jam berselang, korban tak kunjung turun saat dipanggil ibunya. Keluarga kaget saat naik ke lantai 2. Korban sudah tergeletak di samping penampung air. Kasus ini sudah diselidiki Polres Cimahi dan diduga korban tersengat dari kabel yang terkelupas. Pihak keluarga menolak jasad diotopsi dan menganggapnya sebagai musibah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan.
Pemirsa, banjir yang merendam permukiman warga di perumahan Jatibening, Permai, Bekasi, Jawa Barat memaksa warga mengungsi. Kondisi serupa juga terjadi di Serpong Utara, Tangerang Selatan. Petugas mengevakuasi warga yang terjebak banjir di perumahan Jatibening, Permai, Bekasi, Jawa Barat. Mereka menggunakan perahu karet untuk melintasi banjir yang tingginya mencapai 70 cm. Banjir di kawasan ini terjadi sejak Minggu sore akibat intensitas hujan yang tinggi, juga akibat meluapnya Kali Cakung. Kondisi ini diperparah buruknya saluran drainase. Data BPBD Kota Bekasi, selain perumahan Jatibening Permai, banjir juga merendam perumahan Jatibening Angkatan Laut, Komplek Dosen IKIP Jati Asih, perumahan Bumi Nasio Jati Asih, dan perumahan Bintara dan Duta Keranji Bekasi Barat. Sementara itu di Tangerang, Banten, banjir merendam 8 lokasi, diantaranya perumahan Kayu Gede Saut, akibat meluapnya sodetan Kali Bintaro. Tingginya banjir membuat warga harus dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Selain mengevakuasi warga, BPBD Tangerang Selatan menyiapkan bantuan makan siap saji bagi para korban banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah kapal penangkap ikan hangus terbakar di pelabuhan di Kota Tegal, Jawa Tengah. Peristiwa itu mengakibatkan 1 ABK terluka. Sementara tim SAR kembali menemukan 1 jasad laki-laki penumpang KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Kapal penangkap ikan KM Timbul Barokah 1 ludes terbakar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari atau Pelabuhan Jonggor. Kebakaran itu membuat panik para ABK dan nahkoda. Mereka pun berupaya mengevakuasi kapal agar kebakaran tidak meluas. Akibat kebakaran, seorang ABK mengalami luka bakar serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari keterangan saksi, kebakaran berawal dari api yang muncul di buritan. Sebelum terbakar, kapal tersebut sempat diisi BBM. Kita tengok di rumah tadi kita jaga yang bersangkutan selamat. Ada berapa korban dan Terus sementara baru 1 korban. Luka bakar dan Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 armada mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Untuk jenazah sudah ditemukan 1 jenazah. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan nelayan mengambang di perairan Sembulung Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Diketahui korban berjenis kelamin laki-laki. Usai dievakuasi ke darat, jasad tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan Banyuwangi untuk diidentifikasi lebih lanjut. ciri-ciri yang mungkin bisa ada pakai baju atau bagaimana kemarin? Ya tentu nanti kita melihat di RSUD ya. Ini bagian dari proses identifikasi apakah jenazah tersebut adalah korban kapal atau bukan. Nanti pasti dari tim BPI akan mengidentifikasi dan akan menyampaikan. Sebelumnya, petugas mengevakuasi 1 korban KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Tidak jauh dari lokasi temuan jasad lainnya di sekitar Pantai Cekik, Jembrana, Bali, Minggu pagi pada pukul 10.41 waktu Indonesia Tengah. Korban juga dibawa ke RSUD Belambangan untuk diidentifikasi lebih lanjut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, RS Sutomo iNews melaporkan.